Nah, bukan hanya Flavius Josephus yang menulis itu. Ada sejarawan yang juga tidak meyakini tentang Yesus, tetapi dia memberi kesaksian. Misalnya saja Bapak Ibu, ada yang bernama Cornelius Tacitus, seorang sejarawan Romawi, ya. Cornelius Tacitus ini lahir sekitar tahun 52 sampai 54 Masehi dan meninggal sekitar tahun 120 Masehi. Nah, dalam bukunya yang berjudul Annals, volume ke-15, 1544, 2 sampai 3, ia menulis tentang peristiwa penyaliban Yesus. Dia berkata begini Bapak Ibu dalam kesaksian atau tulisan sejarahnya. Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Jadi, untuk menghentikan desas-desus itu, dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen yang dibenci karena kejahatannya. Kristus dari mana nama ia berasal yang menderita hukuman ekstrim dalam pemerintahan Tiberius di tangan prokurator kita Pontius Pilatus, dan suatu hal yang tidak masuk akal yang banyak mencelakakan. Karena ketika dicek pada waktu itu, meletus lagi tidak hanya di Yudea, sumber pertama kejahatan ini, tetapi bahkan di Roma, di mana segala kengerian dan kebencian dari setiap bagian dunia mendapat pusatnya dan menjadi populer. Perhatikan Bapak Ibu, sejarawan Cornelius Tacitus di sini bahkan dia jujur, ya, jujur dalam arti begini. Kita melihat bahwa dia jujur mengatakan bahwa dia tidak mengimani Yesus. Bahkan dia menuduh Yesus itu pembuat kejahatan. Ya, bahkan dia menuduh Yesus itu pembuat kejahatan. Nah, mengapa dia menuduh seperti itu? Ya karena dia bukan seorang Kristiani. Itu artinya secara objektif dia berkata tentang Yesus tanpa menambah apapun. Ya. Bahkan dia ceritakan tadi kebakaran di Roma, ya, yang dilakukan oleh Nero, dan itu nyata Bapak Ibu ketika penyiksaan umat Kristiani pada masa itu, ya. Nah, itu artinya penyaliban itu sungguh-sungguh terjadi, ya. Sungguh-sungguh terjadi, bukan rekayasa, bukan dibuat-buat oleh umat Kristiani dalam kitab sucinya. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, tentu Bapak Ibu, ya, sejarawan, ya, sekaliber mereka ini, yang mereka ini beriman tidak dengan beriman Kristiani, tetapi mereka memberi kesaksian objektif tentang penyaliban Yesus. Bukan hanya ini, masih ada filsuf dari Yunani dan Syria, ya. Ya, ini ada filsuf yang berasal dari Yunani, Bapak Ibu ya. Dia juga menceritakan tentang bagaimana Yesus disalibkan, ya. Dan di sini dia jujur berkata, karena dia tidak mengimani Yesus, bahkan dia mengatakan orang-orang Kristiani itu yang menyembah Yesus yang disalibkan itu, ya. Nah, Lucianus dari Samosata, seorang filsuf dan sejarawan Yunani, ya, menceritakan, ya, dia lahir tahun 120 dan meninggal tahun 180, ya, di Athena. Nah, dalam bukunya yang berjudul De Morte Peregrini, ya, kematian Peregrinus, dia menulis tentang Peregrinus yang telah memeluk agama Kristen dan memiliki sesama pemeluk di Palestina yang masih menyembah orang yang telah disalibkan di Palestina. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Seorang filsuf yang tidak meyakini tentang kekristenan, dia memberikan kesaksian, ya. Dia memberikan kesaksian, dan bahkan kehidupan mereka ini lebih dekat dengan historisitas kejadian penyaliban Yesus. Nah, kalau ada orang yang historisitasnya itu 600 tahun kemudian atau 700 tahun kemudian, itu artinya itu diragukan kebenaran dari apa yang disampaikan itu. Kenapa? Kalau sejarawan yang dekat dengan kejadian ini menyampaikan kesaksian sejarah yang benar, itu artinya apa yang disampaikan ketika abad ke-6, abad ke-7, itu adalah sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Nah, ini aja orang yang tidak mengimani Yesus yang menyampaikan. Tetapi dia secara objektif menyampaikan apa yang pernah terjadi, ya. Nah, ini berasal dari Yunani, ya, filsuf Samosata, ya, dari Samosata,
seorang sejarawan dan juga filsuf Yunani. Yang keempat, Bapak Ibu, berasal dari Syria. Ini juga Bapak Ibu bukan penganut umat Kristiani. Dia seorang paham atau filsuf Stoa dari Syria. Nah, Bar Serapion ini ya, filsuf Stoa menyampaikan sesuatu di dalam isi suratnya kepada anaknya yang sedang berada di dalam penjara Romawi. Ya. Nah, dalam suratnya itu Bapak Ibu, dia menuliskan tentang bagaimana orang-orang memperlakukan orang-orang bijaksana, ya, termasuk di dalamnya filsuf ini ya, Barbara Serapion ini, dia mengatakan bahwa Yesus itu seorang bijaksana. Ya, dia tidak mengatakan Yesus penyelamat atau apa, karena memang bukan imannya dia seperti itu. Tetapi dia memberi kesaksian yang sesungguhnya dalam sejarah itu. Nah, dia mengatakan begini Bapak Ibu, apakah baiknya orang-orang Athena membunuh Sokrates karena perbuatan mereka dibalas kelaparan dan wabah? Apakah faedahnya orang-orang Samian membakar Pitagoras karena akhirnya negeri mereka seluruhnya terkubur di bawah pasir pada saat itu? Dan apakah manfaat orang-orang Yahudi membunuh raja mereka yang bijaksana karena kerajaan mereka akhirnya direbut dari mereka dari saat itu? Tuhan dengan adil telah membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang-orang Athena mati oleh kelaparan, orang-orang Samian ditenggelamkan ke laut, dan orang-orang Yahudi disembelih dan dihalau dari kerajaannya sehingga mereka hidup terpencar di mana-mana. Sokrates tidak mati, berterima kasihlah pada Plato, demikian pula Pitagoras karena patung Hera. Demikian juga sang raja bijaksana tidak mati karena hukum baru yang ia berikan. Nah, Bapak Ibu, di dalam keyakinan orang yang memberi kesaksian ini kita melihat bahwa mereka adalah penganut ya ajaran yang mengajarkan ya tentang yang bukan Kristiani. Karena dia mengatakan patung Hera dan juga berkaitan dengan dewa-dewi ya. Nah, itu artinya kesaksian yang mereka berikan ini sangat objektif. Kebenarannya itu sangat benar. 99,9% ya. Apa yang mereka sampaikan ini karena mereka dekat dengan historisitas kejadian penyaliban Yesus, maka itu pasti benar. Ya, dapat dijamin kebenarannya, dapat kita katakan bahwa setelah ini kalau ada berita yang disampaikan bahwa Yesus tidak disalibkan, itu artinya berita itu adalah berita bohong. Nah, tadi kita sudah melihat Bapak Ibu jangka waktu kehidupan dari orang-orang yang saya bacakan, sejarawan-sejarawan tadi, ya. Memang ada sebagian yang ada atau lahir tahun 200-an ya, tapi itu tidak terlalu jauh ya. Tadi juga ada yang bahkan tahun 37 ya sampai tahun 100-an. Nah, sementara Bapak Ibu, ajaran gnostisisme ini muncul pada abad kedua atau akhir abad kedua. Pada akhir abad pertama. Tapi dia sudah ada ya. Pertama kali muncul itu menjadi sebuah sekolah pemikiran, itu sudah ada sekitar akhir abad pertama. Tetapi pada akhir abad kedua, dia melepaskan diri dari kekristenan ya. Gnostisisme ini melepaskan diri dari kekristenan, lalu membentuk suatu kelompok dan mencoba merumuskan ajaran-ajaran mereka. Dan gereja mengutuk mereka sebagai ajaran sesat. Karena apa? Selain mereka bertentangan dengan kitab suci, juga mereka bertentangan dengan sejarah yang saya bacakan tadi Bapak Ibu. Nah, yang menjadi sorotan saya pada kesempatan ini adalah tulisan yang ditulis oleh tokoh gnostisisme ya. Ya, ini tokoh pertama Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap Valentinus ini adalah Valentinus yang kita peringati pada tanggal 14. Karena nama Valentinus itu adalah nama pasaran pada waktu itu ya, nama pasaran atau nama yang sudah umum dipakai orang. Ini Valentinusnya beda. Nah, tokoh gnostisisme ini Bapak Ibu mengajarkan doketisme ya. Jadi Valentinus yang adalah tokoh gnostisisme ini ya, dia mengajarkan ajaran yang dianut oleh doketisme.
Atau juga pada saat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ada juga sebagian yang masih mengajarkan ajaran ini. Ya, di sini Bapak Ibu, saya sudah miringkan, ini ajaran doketisme. Ya, tubuhnya yang dipercakapkan dalam Injil hanyalah semu, sehingga pura-pura saja ia mati di atas kayu salib. Kristus menebus kita bukan dengan jalan kematian dan kebangkitan. Dan ini adalah ajaran gnostisisme, ajaran tokoh gnostisisme, tetapi mirip dengan ajaran doketisme. Ajaran doketisme itu Bapak Ibu mengajarkan bahwa Yesus itu ketika disalib, dia itu hanya pingsan saja. Setelah itu dia siuman dan bangkit lagi. Nah, ini mirip karena tubuhnya semu maka pura-pura mati, ya. Ini mirip yang diajarkan oleh tokoh gnostisisme yang satu ini. Kemudian, tokoh gnostisisme yang lain yang saya tunjukkan tadi di awal, tetapi coba saya akan perkecilkan karena setelah ini saya akan berikan kesempatan untuk open mic kepada teman-teman yang ingin ngobrol, ya. Nah, saya akan kecilkan supaya agak kelihatan semua. Yang saya sorot kali ini adalah dua ajaran ini. Yang satu doketisme, yang kedua adalah ini, gnostisisme yang mengajarkan bahwa rupa Yesus itu diubah sehingga dia diangkat kepada Allah dan yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene. Oke,